Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja yang mengulas buku-buku menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini ada satu buku berjudul Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru. Karya Muhammad Quraish Shihab, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Buku ini sudah menyebar banyak di Indonesia, ini sudah mencapai cetakan 9, mungkin sekarang sudah lebih ya. Ada sekitar 450-an halaman lebih. Buku ini diterbitkan oleh Lentera Hati. Apa yang menarik dari buku ini? Buku ini mengupas tentang perempuan dan segala aspeknya. Bagaimana peran seorang perempuan, kedudukan seorang perempuan, dampak baik dan juga buruknya, positif dan negatifnya ada di bumi ini. Semua dibahas dengan pendekatan Al-Quran, kemudian budaya, dan buku ini sangat kaya sekali literaturnya, kemudian kajian-kajiannya mendalam. Nah, ada satu tema yang bagi saya mungkin menarik ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan kecantikan seorang perempuan. Di mana kita tahu bahwa perempuan itu mengimpikan menjadi perempuan yang cantik, menjadi perempuan yang terlihat cantik, baik oleh perempuan itu sendiri atau kalangan laki-laki. Sehingga apapun yang mereka miliki, mereka rela untuk berkorban itu. Demi apa? Demi mencapai suatu perubahan dalam dirinya, yaitu menjadi cantik. Baik yang terhadap tubuhnya atau melalui perhiasan-perhiasan tambahan. Karena memang unsur dari kecantikan itu di sini ditulis memang dua yang mempengaruhi perempuan. Karena memang bentuk tubuhnya, wajah, mata, hidung, bibir. Yang kedua adalah aksesoris dari luar, pakaiannya atau perhiasan dan sebagainya. Intinya perempuan selalu berusaha untuk tampil cantik dan rela berkorban, mengorbankan apa yang mereka miliki demi mendapatkan kecantikan itu. Perlu diketahui bahwa cantik identik dengan fisik, begitu kan? Cantik identik dengan fisik. Nah, ternyata dahulu itu sudah memang ada. Dahulu orang itu lebih senang dengan perempuan yang gemuk. Jadi dengan adanya kelebihan lemak pada tubuh mereka itu menjadi kebanggaan dan itu mendapatkan nilai tersendiri. Bahkan di Afrika, dalam buku ini ditulis, di Afrika orang perempuan yang kurus itu kutukan. Jadi orang perempuan yang kurus, ramping itu kutukan. Kemudian ada juga yang memang suatu negara itu memang lebih senang kepada tipe-tipe orang yang kurus. Lantas bagaimana di Indonesia ini? Nah, untuk menilai itu dikembalikan kepada masing-masing. Karena memang pada hakikatnya cantik itu relatif, tergantung bagaimana seorang itu melihat. Karena orang itu kan punya kriteria sendiri, punya pilihan sendiri yang menarik bagaimana menurut mereka. Saya senang dengan orang yang gemuk, saya senang dengan orang yang kurus. Tapi pada umumnya sekarang ini para perempuan, para kaum wanita itu lebih senang menjadi orang yang kurus dan malu kalau mereka mendapatkan atau memiliki tubuh yang gemuk. Sehingga mereka yang mungkin olahraga dan sebagainya. Tetapi ada yang menarik yang menurut ungkapan penulis di sini. Ialah bahwa sekarang kecantikan itu lebih banyak ditentukan oleh media massa. Artinya apa? Artinya orang-orang itu kemudian tampil di media. Dia rela mengubah bentuk tubuhnya, kemudian rela mengubah penampilannya. Ya, ukurannya selalu diukur dengan media massa. Mungkin sekarang tampil dengan rambut panjang, mungkin sekarang tampil dengan alis lurus. Besok ada potret lain, dia alisnya bengkok dan sebagainya. Tapi yang terpenting, bagaimana sih cantik yang sesungguhnya? Nah, buku ini menjawab bahwa agama Islam itu sudah melakukan menyimpulkan bahwa cantik yang sesungguhnya adalah yang memadukan unsur luar dan unsur dalam. Jadi seorang perempuan mestinya jangan hanya berusaha memperbaiki di luar saja. Kemudian make up saja, olahraga saja. Tidak, tetapi bagaimana memperbaiki hatinya. Jangan hanya bagaimana indah lihat di mata. Tidak, tetapi bagaimana
menarik ketika dirasakan oleh hati seseorang yang melihatnya. Karena itu, berusahalah untuk menggabungkan bagaimana memperbaiki tubuh kita dengan menutup aurat, kemudian berdandan dengan sewajarnya, pakaian dengan sewajarnya, tidak berlebihan, dan juga yang terpenting adalah menjaga perasaan kita tetap positif. Tidak negatif kepada orang, tidak judes, kemudian ada mungkin angker dalam dirinya, mudah marah dan sebagainya. Sehingga seorang yang mungkin bisa, seorang perempuan yang bisa mengendalikan hatinya, merekalah yang akan mendapatkan, memancarkan kecantikan yang sesungguhnya. Cobalah untuk belajar bagaimana mengendalikan hati dan rasakan efek pancaran keindahan dari wajah. Terima kasih.